Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulan Kandiani Kusumawardani. Saya dari Prodi Teknik Komputer Jaringan dan Media Digital. Untuk nomor registrasi saya 490130306. Di sini saya akan coba menjelaskan mengenai bab 5 atau percabangan. Dalam sebuah program seringkali dibutuhkan suatu kondisi yang memerlukan percabangan dan pengulangan. Percabangan program adalah suatu pemilihan pernyataan atau statement yang akan dieksekusi di mana pemilihan tersebut berdasarkan pada kondisi tertentu. Untuk pemrograman C++, umumnya terdapat dua jenis struktur yang digunakan dalam proses percabangan. Ada if dan switch. Untuk percabangan dengan menggunakan pernyataan if merupakan suatu pernyataan yang berguna untuk melakukan pengambilan keputusan terhadap dua kemungkinan. Lalu saya berlanjut saja ke subbab pertama, yaitu percabangan if suatu kondisi. Di mana struktur percabangan if suatu kondisi ini merupakan struktur percabangan yang paling sederhana karena hanya melibatkan satu ekspresi yang akan diperiksa. Pernyataan if pada dasarnya memiliki dua bentuk, yaitu yang tidak mengandung else dan yang mengandung else. Untuk bentuk sederhana untuk pernyataan if berupa if kondisi, lalu seperti ini blok pernyataan yang dijalankan dan jika kondisi bernilai benar. Jadi untuk code itu akan dipanggil apabila kondisinya bernilai benar, seperti itu. Untuk selanjutnya langsung saja pada alur eksekusi pernyataan if. Jika kondisi menyatakan salah, maka dia selesai seperti ini. Dan jika kondisi benar, maka akan ada blok pernyataan dan lalu seperti pada umumnya atau pada kondisi yang salah, dia langsung selesai. Untuk lebih mengenal lagi mengenai bab ini atau bab percabangan if satu kondisi, maka kita coba saja listing program ini. Kita minimize saja. Lalu di sini saya di sini menggunakan Visual Studio 2012. Sebenarnya kita dapat menggunakan berbagai macam visual untuk memperlihatkan listing program ini. Dapat menggunakan Notepad++, Visual C++, seperti itu. Atau kita pun dapat menggunakan bawaan, yaitu Notepad biasa. Sambil menunggu, ternyata sudah. Lalu di sini untuk awalnya biasa kita lakukan new project. Kita pilih new project. Lalu di sini saya milih Win32 Console Application. Lalu di sini untuk memudahkan saya dalam pencarian listing program nantinya, jadi saya menuliskan modul 5.1. Lalu kita oke saja. Setelah dia langsung muncul ini, kita next saja. Dan ini kita pilih M3 project. Kita finish. Seperti ini sambil menunggu. Di sini dalam kondisi ini atau if biasanya berupa ekspresi yang menghasilkan nilai benar atau salah dan berada di dalam tanda kurung kurawal. Dalam kurung kurawal tersebut dapat diletakkan pernyataan-pernyataan yang dijalankan saat kondisi if bernilai benar atau true. Jika yang berada dalam tanda kurung kurawal hanya terdapat sebuah pernyataan, maka tanda kurung kurawal dapat dihilangkan, seperti itu. Lanjut kita pilih source file. Lalu add new item. Ini kita pilih C++ file.cpp.
Untuk penamaannya di sini kita samakan saja dengan yang di modul. Percabangan if seperti ini, lalu kita add atau kita oke saja. Untuk komen pertama, project 5-1 percabangan if, lalu ada nama Wulan Kandiani Kusuma Wardani, NRP 4901336. Lalu seperti biasa include sebagai headernya, include IOStream. Untuk seperti biasa IOStream itu untuk menampilkan code atau chain seperti itu. Untuk include string ini untuk penamaan kelas. Lalu ada using name space, ini untuk pemanggilan penampilan dari code seperti itu. Lalu int main di sini seperti biasa std code kelulusan siswa, koma, lalu double nilai ujian, seperti ini. Lalu code. Nah, di sini sudah salah karena harusnya seperti ini. Code, masukkan nilai ujian seperti ini. Lalu menggunakan cin seperti ini, nilai ujian. Di sini saya langsung saja mengedit yang ada di dalam modul agar lebih cepat seperti itu. Lalu code, ini pakai titik koma, saya lupa. Lalu code and seperti ini, char hasil ujian banyaknya 12 sama dengan tidak lulus if nilai ujian kurang dari sama dengan 60 str td code hasil ini hasil ujian. Ini seperti ini hasil ujian, lalu kan lulus lebih besar, lulus seperti ini. Lalu str, oh ternyata ini str
seperti ini. Ternyata di sini tidak menggunakan ini, lalu biasa code pemanggilan hasil ujian, ini hasil ujian n seperti ini, lalu sistem pause. Nah, di sini menggunakan ternyata, lalu karena di sini ada system.pause, maka di sini menggunakan stdlib.h. Lalu ini nilai ujian sudah sama. Ini seperti itu. Oh, ini spasi ternyata. Lalu sistem pause, setelah itu return. Nah, di sini ada proses if atau kondisi di mana jika nilai ujian lebih besar dari 60, maka dia akan lulus seperti ini. Dan ini untuk menampilkan pada layar, mohon maaf, ini seperti ini. Sekarang kita coba compile dulu. Oh, ternyata ada yang error. Ini kita perbesar saja untuk melihat errornya. Oh, di sini kurang n. Karena untuk fungsinya saya lupa menambahkan. Sekarang kita kembali compile. Dan program sukses, lalu dapat kita running. Nah, di sini jika kita inputkan 80, maka akan keluar hasil ujian lulus seperti ini. Nah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.